Oke, halo teman-teman semua, selamat malam. Kembali lagi di kelas LMT, UI UX Design BNCC. Jadi eh, malam ini adalah pertemuan yang keenam. Sebelumnya aku juga mau ucapin selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita bisa mengupgrade diri kita menjadi versi yang lebih baik, versi kita yang lebih baik, dan semoga uh, capaian target di tahun ini bisa terlaksana nantinya. Mungkin gitu. Oke, hari ini kita bakal belajar apa aja. Di sini ada 3 poin yang akan kita bahas malam ini. uh, Pertama, di sini kita akan belajar bareng tentang portofolio. Mengenal apa sih itu portofolio, kenapa kita butuh portofolio, bagaimana cara membuat portofolio, bagaimana memulai, mungkin ada yang belum pernah bikin, dan mungkin yang udah pernah bikin bagaimana bisa lebih baik lagi gitu membuat portofolio. Kemudian yang kedua, di sini juga nanti aku bakal ngasih tahu kalian referensi platform-platform yang bisa kita jadikan media buat bikin portofolio kita. Kemudian nanti di akhir uh, kita bakal sedikit praktek di Figma terkait ini, lanjutin desain kemarin, bagian page pembayaran. Mungkin bakal lanjutin desain yang kemarin terakhir itu. Oke. Sebelumnya apa sih itu portofolio? Di sini mungkin ada yang udah tahu dan mungkin juga ada yang belum tahu portofolio itu apa. Jadi portofolio ini adalah sebuah dokumen atau wadah yang dimana berisi kumpulan-kumpulan karya kita, karya-karya terbaik kita, yang dimana bertujuan untuk menunjukkan skill dan kapasitas kita sebagai desainer kepada orang lain gitu. Dan dengan adanya portofolio ini, itu bakal memudahkan kita untuk bisa menggait klien-klien, atau bagaimana kita bisa meyakinkan HRD ketika kita mencari pekerjaan, dan ataupun kita bisa bikin portofolio ya untuk ya nunjukin aja apa yang telah kita buat gitu. Bisa jadi refleksi buat diri sendiri, evaluasi buat diri sendiri gitu, segala macam. Kemudian kalau dalam dunia UI UX, jadi portofolio ini bertujuan untuk ya tadi menunjukkan skill apa yang udah kita bikin selama ini. Dan jadi kan di dunia UI UX itu kan mungkin ada dibagi tiga bagian. Ada UI designer, UX designer, kemudian ada UX researcher. Nah, baiknya ketika kita ingin membuat portfolio, kita harus memilih nih, kalian mau fokus di mana, itu supaya lebih mengkerucut tujuan kita. Kita fokus memperbaiki, mengembangkan bidang yang kita pilih gitu. Bisa jadi UI designer aja yang fokus mendesain tampilan, ada UX designer yang merancang arsitektur desain, flow-nya gimana, rangkaiannya bagaimana menciptakan experience yang baik untuk para pengguna. Dan kalau UX researcher yaitu mencari apa yang dibutuhkan agar pengguna itu bisa mudah mengakses dan kenyamanan pengguna gitu. Begitu secara teorinya. Kemudian kenapa harus punya portofolio? Sebelumnya di sini ada yang udah punya portofolio apa belum? Gimana? Michelle?
Present? Aku kemarin sempat bikin buat join BNCC. Nice. Kalau Crescent? Aku belum pernah coba buat, Kak. Oke, nggak apa-apa. Dulu aku juga, ya semua orang ya pasti nggak pernah dulu, baru pernah. Buat Wiwi katanya dia izin nggak bisa buka mic lagi di luar. Jadi alasan kenapa kita harus punya nih portofolio. Karena portofolio ini sangat penting ya buat kita, terutama nanti di jenjang yang lebih tinggi di dunia kerja. Itu perlu portofolio. Yang dimana portofolio ini pertama, dengan ada portofolio membuat personal branding kita. Nah, personal branding itu juga hal yang sangat penting, karena dengan personal branding ini orang-orang yang nggak kenal kita bisa kenal kita gitu. Nah, dengan mereka kenal kita, nanti mereka bakal menyampiri kita untuk ngasih kerjaan lah, mengajak kolaborasi dan lain-lain gitu. Kemudian kita bisa menunjukkan bahwa kita punya karya terbaik nih, bisa meyakinkan mereka bahwa ini loh, aku udah pernah bikin ini gitu, aku udah punya pengalaman pernah bikin ini. Dengan adanya pengalaman, rekam jejak apa yang pernah dia bikin, apa karya mereka, itu bisa meyakinkan HRD, mungkin klien, ataupun ketika kalian masuk organisasi yang tadi kata si Michelle kan butuh ya portofolio buat masuk organisasi. Nah, itu juga penting supaya meyakinkan yang mewawancara kita bahwa kita kompeten gitu di bidang itu. Kalau misalkan kita hanya bilang, kita bisa aja bilang, oh saya nanti ketika saya join saya akan membuat program ini. Bukan program, saya akan membuat gini gitu kan. Nah, mungkin bisa gitu, tapi dengan ada portofolio itu bisa meyakinkan lagi gitu loh. Jadi bakal memudahkan kalian gitu. Kemudian dengan portofolio kita juga bisa menjelaskan ke mereka nih, calon-calon klien kita, kemudian tempat kerja apa yang mewawancara kita, itu bisa memahami dengan kita menceritakan proses cara kita berpikir dalam desain, bagaimana cara kita mendesain sesuatu untuk men-solve sebuah problem yang ada gitu. Jadi kira-kira gitu kenapa kita harus punya portofolio gitu. Begitu. Nah, kemudian bagaimana nih cara membuat portofolio, bagaimana memulai, dan aduh bingung nih mau bikin portofolio tapi mengisi apa gitu. Kayak Crescent kan mungkin belum, mungkin ada di sini beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk mengisi portofolio kalian. Pertama, kalian ini terutama di bidang UI UX design ya, kalian bisa coba redesign aplikasi atau website yang udah ada di HP kalian. Misalkan ada aplikasi apa yang menurut kalian perlu adanya upgrading, ada yang mau diubah begitu. Atau kalian bisa cari aja di Pinterest, di Behance, atau di Dribbble, itu kan banyak tuh kan desain-desain mereka. Itu bisa kalian coba aja tiru versi kalian, tapi bukan di kopas gitu. Itu bisa. Kemudian yang kedua ada fake project. Jadi kalian bikin seolah-olah ada project itu karangan kalian sendiri gitu. Misalkan mau bikin aplikasi ini, apa ya, ini penitipan kucing gitu kan misalkan, itu ya bisa aja kalian bikin terserah kalian ya, fake project gitu. Nah, terus selanjutnya ada bisa ikut lomba-lomba desain. Nah, menurutku fake project ini lumayan kita perlu berpikir ya bagaimana kita mau bikin apa. Sementara kalau lomba kan udah ada temanya, udah ada apa yang harus kita bikin. Nah, dengan ikutnya lomba kita bakal ada sesuatu yang kita bikin gitu. Entah nanti menang atau enggak, itu setidaknya menurutku
itu udah bisa kalian masukkan ke portofolio kalian gitu. Kemudian yang keempat, kalian bisa join organisasi. Jadi di situ kalian bikin desain project yang dimana ini non profit ya, yang sifatnya nggak ya sukarelawan, atau kalian juga bisa menawarkan jasa-jasa desain ke orang-orang sekitar kalian itu. Misalkan ada warung butuh spanduk atau apa segala macam, kalian tawarin aja secara gratis. Dengan begitu kalian bakal ada portofolio gitu, bisa kalian masukin. Kemudian ada tugas project di kelas nih, baik itu di kuliah ataupun di kelas kita nih sekarang BNCC. Nanti kita bakal ada mid project dan final project. Harapanku sih kalian bisa kerjain semampu kalian ya, jangan sampai nggak ngerjain gitu karena terlalu overthinking, terlalu aduh bakal jelek nih ya. Menurutku ya semua karya yang bagus nggak bakal langsung bagus gitu, jadi ada proses gitu ya. Aku dulu juga adalah nggak pede, tapi setidaknya aku berusaha nge-push diriku, ayo Mar, bikin aja, ngumpulin gitu, nanti kan bakal ada feedback gitu kan. Waktu itu ada feedback dari mentorku, jadi aku ada, oh ternyata harus seperti ini gitu, karena nanti kan ada penilaian juga gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya kerjain lah gitu, lumayan buat portofolio, buat yang soalnya banyak temanku waktu itu tahun lalu aku ikut ini juga ya, karena bingung kemudian pusing, nggak nanya gitu ke mentornya, ya udah give up aja gitu. Jadi ya sayang banget gitu, saya bisa kesempatan buat ngisi portofolio kalian gitu, portofolio kita gitu. Sebelumnya ada pertanyaan kah dari kalian? Aku mau tanya deh. Gimana? Misalkan kan tugas project, Ya. contoh tugas project di kelas. Nah kita bikinnya tuh berkelompok. Itu boleh dimasukin buat foto atau itu termasuk bukan foto kita? Kalau aku sendiri di portofolioku bakal aku tulis ini project kelompok gitu. Jadi ini ngasih tahu bukan sekedar oh kita bikin ini, tapi kita ngasih tahu aku pernah terlibat tim gitu loh dalam membuat project gitu. Jadi ditulis aja, dimasukin, menurutku is okay gitu. Atau kamu masukin bagian yang kamu bikin gitu loh. Gitu kalau mau. Oke Kak, thank you. Oke, siap. Dari Kresan aman berarti ya? Oke. Aman Kak, aman. Selanjutnya ada jenis-jenis portofolio dalam UI UX design. Pertama di sini ada desain mockup. Nah, desain mockup itu ya seperti yang digambar. Jadi di sini tuh ada desain tampilan aja yang nggak bisa di scroll segala macam. Jadi cuman kayak aku mau bikin desain splash screen sama homepage ini, ya udah bikin terus ya taruh di portofolio kalian gitu, desain mockup. Kemudian kedua ada study case. Nah study case ini lebih kompleks ya, karena study case ini gimana kita nge-solve sebuah case. Contoh di sini ada aplikasi healthy life dan fitness application gitu yang berbasis AI, yang dimana banyak orang-orang yang saat ini sibuk kerja segala macam, atau ya terus nggak ada temen untuk mengingatkan untuk bisa hidup sehat gitu. Nah di sini ada fitur AI yang bisa membantu mereka di sela-sela waktu mereka yang padat tuh, bisa ngingetin kamu minum air kurang nih, kudu minum segala macam. Jadi butuh aplikasi yang gini-gini, kira-kira isinya apa, halaman-halaman apa yang diperlukan.
Pokoknya ya bikin aplikasi atau website gitu kalau study case. Nanti ada contohnya, aku contohin, aku liatin. Kemudian ada platform portofolio yang tadi aku bilang. Aku bakal ngasih tahu, nge-share platform apa aja sih yang bisa jadi media portofolio kita. Pertama, sosial media. Menurutku ya seperti kita ketahui, sosial media adalah sebuah wadah media yang gampang untuk dijangkau kita semua gitu. Siapapun, mau belahan dunia, mau dari Afrika, Eropa, Amerika, segala macam, dengan adanya media sosial ini bisa ngeris satu sama lain gitu. Jadi kita sebisa mungkin bisa memanfaatkan sosial media ini sebagai wadah portofolio kita gitu. Seperti di Instagram, Behance, Dribbble. Contohnya nanti aku jelasin dulu semuanya, nanti aku kasih lihat contohnya. Kemudian yang kedua ada format lain, yaitu Notion. Nah, kalian juga bisa pakai Notion buat bikin portofolio kalian. Sebenarnya kan bikin portofolio bisa kita bikin website pribadi portofolio gitu, cuman kan rada ribet ya website. Kalian bisa pakai Notion. Di situ ada template-template yang bagus yang buat kita bikin portofolio gitu. Aku juga belum pernah nyoba yang Notion, tapi aku rencananya sih di 2024 ini pengen coba bikin gitu. Karena keren sih menurutku. Udah ada template-nya juga memudahkan gitu. Kemudian ada PDF. PDF ya pada umumnya kita bikin, mengumpulkan semua karya-karya kita dalam bentuk PDF gitu. Mungkin aku tunjukin aja di sini. Aku juga di Instagramku aku naruh portofolio. Aku juga rencana berusaha untuk bikin personal branding di Instagram aku. Tujuannya kenapa? Karena pertama, dari audiens atau followers Instagramku lebih banyak dibanding Behance sama Dribbble. Dan kebetulan aku biasanya Dribbble sama Behance tuh sebagai tempat nyari referensi aja. Jadi aku putuskan ya buat ngisi feed Instagram buat dijadiin portofolio gitu. Mulai dari ya bikin majalah, bikin mock up merchandise, poster, dan lain-lain gitu. Dan ya jujur awal-awal sih buat ngepost kayak gini lumayan ya overthinking lagi, kayak waduh gimana ya ntar jelek, ntar orang bilang ngomong apa gitu. Ya itu emang harus kita lawan guys gitu. Ya apa ya jangan sepenuhnya dengerin apa kata orang, jangan terlalu overthinking dulu. Itu sebenarnya cuman ada di pikiran gue aja gitu. Dulu aku juga sama kayak gitu, kayak takut memulai, aduh jadi kependem aja gitu. Nah, jangan gitu ya. Kalau ya ada proses lah, aku bilang kayak tadi, setiap karya kita bikin dibutuhkan proses untuk upgrade ke level yang lebih gitu. Ya desain pertama aku juga ya gitulah gitu. Jadi ya pede aja gitu pesan aku mah. Itu hal yang penting gitu buat bikin portofolio gitu. Kalau kita takut salah, takut jelek, itu ya nggak bakal kebikin gitu. Oke. Atau kalian juga bisa bikin second account gitu. Second account yang dimana ada kayak page kreatif gitu, kreatif space kalian yang berisi ya desain kalian gitu. Kalau kan di Instagram pribadi gue kan, di sini contohnya ada UI UX Talks nih. Jadi di sini ya dia mengkhususkan akun ini untuk menaruh desain-desain dia gitu. Kemudian di sini juga kalian juga bisa nyantumin link tree supaya bisa ngejangkau sosial media lain. Sini aku juga bikin ada website namanya Bentomi. Nah itu .me ini
kalian bisa pakai buat ya mencantumkan LinkedIn kalian, Dribble, Behance, CV ataupun portofolio kalian di sini. Ada kontak kalian. Menurutku ini ya dulu aku pakai Lintre sih. Tapi aku nemu ini aku pakai Bento gitu. Bukan Lintre. Linktree. Ya whatever ya. Begitu, kemudian ada Behance. Di sini juga aku ini jujur nih aku baru nge-post tadi nyoba gitu kan di Dribble. Ya kalian bisa upload di sini. Kalian bisa share wall, browse, tambahin desain apa yang kalian pengen. Contohnya ini deh. BCA mobile di desain misalkan gitu ya, misalkan di sini ya, kalian bisa tag gitu, graphic design, branding, thumbnailnya udah sih ya kayak Instagram aja sama gitu, publish Tara gitu, upload. Kemudian oh ya di sini aku juga tadi mau liatin UI design, case study jenis, tadi kan ada jenis UI design ya. Di sini ada case study, dia tuh di sini ya ngejelasin roadmapnya gimana, kemudian UI kitnya mulai dari warna, font, icon yang dipakai, segala macam, dia lebih detail gitu buat ditaruh di portofolionya. Kan kalau yang tadi mockup yang aku bikin itu mockup gitu. Behance juga bisa, cari aja UI website design. Ya gitu, kalian bisa juga di Behance. Aku belum pernah ngupload di Behance begitu. Terus di sini ada yang Notion nih, aku bilang ini aja udah ada template yang bisa kalian ubah, kayak kalian bikin start with this template, atau kalian juga bisa explore template di Notion. Banyaknya ada personal, ya komplit lah. Misalkan apa ya, UI apa, kalian ketik aja deh portofolio. Notion ini banyak nih, ini bisa pakai template yang ada di sini juga, it's okay. Terus atau PDF, ini ya pada umumnya PDF aja gitu, portofolio desain terbaik kalian gitu, bisa kalian taruh untuk PDF. Biasanya sih kalau daftar organisasi segala macam itu biasanya pakai PDF sih ya. Begitu aja. Kemudian kita lihat apakah masih ada materi. Sepertinya sudah gitu. Sampai sini ada pertanyaan kah dari kalian? Dari aku aman. Di Kresen aman? Aman, Kak.
Aman. Oke, kalau begitu kita langsung ke Figma. Figma. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin halaman baru kayak gini. Nggak masuk. Halaman baru tentang checkout payment. Sebenarnya diminta payment sih, cuman ini dulu aja kayak keranjangnya gitu lah, alamat segala macam. Ntar bayar kan tinggal masukin bayar lewat bank apa kan. Terusnya gini aja, mungkin bisa sambil juga kalian kalau emang mau ikut, mau merhatiin aja juga boleh. Oke, kita coba bikin ya. Nah, sini bikin ulang. Oke, di sini kita bakal tulis check out. Kita samping deh. Pilih bold, kita 24 tuh. Kemudian kita kasih jarak 30 aja. Itu kalau udah kita copy, ada alamat pengiriman, kita ganti modelnya rada tipis, alamat pengiriman. Terus kita cari logo ini pakai plugin location. Beda ya, nggak apa-apa. Iya, warna oranye. Stoknya kita kasih warna oranye juga. Gimana ya? Oh, apa-apa pakai ini. Ganti deh. Aku tadi nyoba pakai itu, pakai icon 8 aja. Location.
kasih pastiin segala komponen yang kita mau pastiin semua komponen yang mau di satu frame ini ada di dalam frame-nya ya. Karena kalau misalkan kayak tadi, misalkan di sini tahunnya belum masuk ke frame, kita mau ngasih jarak antar dua tulisan sama logonya ini, kita nggak bisa gitu karena nggak dalam satu frame yang sama atau satu grup yang sama gitu, beda grup gitu. Jadi nggak bisa. Jadi harus di dalam frame baru bisa nih ada. Kita kasih 20 aja. 10 deh 10. Kemudian di sini kita bikin kotak di sini. Oh enggak, supaya enak kita langsung ketik aja. Contohnya ini aku kopas aja ya, contohnya ketik lagi. Kita dulu kasih, kemudian kita shift A bikin auto layout. Di sini. Kita kasih 20 udah sama. Kita kasih fill. Ini jangan, kasih ini aja, kita kasih stroke aja. Bikin 10 aja. Ini kita grup aja. Terus di sini ada ubah alamat. Apa yang mau? Ubah alamat kita sini. Terus sama kita kasih stroke yang senada aja warna oranye. Kita kasih 10 juga. Bisa lagi. Oh, ini 50 aja. Alamat, tambah alamat kita bikin sini plus ya kita bikin 60 50 kali 50 jadinya. Terus kita fill aja untuk membedakan ya, ini juga perlu gitu biar nggak sama aja semua, ini sama begitu. Terus ini kita kasih warna putih 10 aja. Kemudian kupon promo sama kita kupon promo kita kecilin jadi 20. Ini kayaknya kegedean juga 20 karena ininya 24 nih sih, besarnya 24. Jadi ini kan kayak headline-nya, ini sub headline isi gitu, kupon. Terus kita cari juga deh kupon. Kalau enggak kita cari deh
kita ambil yang ini, di sini 20, kita grup biar nantinya enak pindah-pindahinnya. Kita kasih jarak 40, bukan promo. Kupon saya kita ubah jadi medium. Ini isinya medium kan, medium. Mungkin buat button apa sih bold, tapi yang fill juga aja deh. Oh, di sini kan ada aksen kuning ya, kita masukin kuning. Oh, jangan putih aja, putih. Shift A, kita 16, kita kasih 16. Jadi pastiin ya, jadi misalkan ada banyak poin gitu, fontnya disamain gitu. Jangan tiba-tiba yang alamat pengiriman isinya 16, yang fontnya 14. Kalau bisa jaga konsistensi itu penting gitu. Kemudian ini aku rada santai aja ya, soalnya waktu juga masih banyak banget. Oke. Kalau dari kalian ada pertanyaan atau apa, bisa ditanyain aja ya guys ya. Ini kemudian mau masukin icon kalau kalian di sini ya, biasanya aku sering pakai tuh cari di community sih, cari icon cari aja. Coba lihat kamu tuh pakai ya sembarang aja kita pakai ya. Ini dia, ini deh kalau nggak salah. Yep. Dan pastikan sebisa mungkin ketika kalian milih icon tuh di satu sumber yang sama ya, supaya serasi gitu, nggak beda. Kan kadang kan ada icon yang ada outline-nya, tapi outline itu ada yang outline-nya 1, ada yang 2, jadi tebelnya beda tipis aja itu bisa kelihatan beda gitu. Jadi kalau bisa dihindari gitu. Kemudian kita cari tadi yang mau cari arah ke bawah. Kalian copy aja, sini masukin paste. Nah, ini kan ada jarak nih, kalian bisa geser atau kalian juga bisa ditaruh di sini. Kalian bisa atur jarak antar ini gitu. Oh iya, kita kasih warna kuning deh. Apa sih ini, bukan kuningnya kuning gelap ya. Poinnya juga poinnya 50 tingginya biar sama yang ubah alamatnya
stroke-nya sorry. Jaraknya kasih 20. Yap, digeser lagi juga bisa. Geser aja. Begitu. Kemudian metode pembayaran ini akan aku ini aja. Pembayaran Bolt ukurannya 20. Kalau itu kan kita pakai plugin. Oh, payment. Kalau nggak gini, aku ubah semuanya di sini, pakai icon yang di sini. Mana ya? Finance, location, name. Kita ubah aja. Aduh, sorry guys, aku simpan juga. Dan kita cari aja tadi di sini. Nah, ini kan lebih cakep. Yang ini deh. Kita grup lagi. Nah, kalian bisa cari ini bank itu di community juga bisa guys. Misalkan logo Bank Indo. Payment and logo library bisa. Atau kalian juga bisa cari manual di Google juga bisa. Ini ada Indonesia juga, mantap. Ada e-wallet. Kita ambil aja apa lagi sih? OVO, GoPay, ini aja. Ini udah lah tuh gitu. Kemudian banknya BCA, Mandiri, BNI, apa ya, Shopee, kita pindahin ke sini semua. Bisa rapin dulu aja di luar kotak.
copy, udah kita pindahin ke sini. Ini kalian bisa kalau mau geser tuh bisa pak sambil shift, tekan shiftnya, atau kalian bisa dikunci dulu di sini. Tetap berubah ya. Jadi kalian shift aja deh kalau mau ubah ini besar kecilnya supaya nggak penyot gitu. Udah pembayaran gitu. Dengan kita selanjutnya bikin keranjang. Kita cari keranjang lagi. Ini boleh. Ini 20. Keranjang ada satu item. Nah, mediumin aja. Mau kecilin 16. Oh, ini paling biasa buat di situ 16 tulisannya 16 14. 16 sih kalau paling kecil. 16 sih biasanya paling kecil kalau di web ya. Kalau di mobile 16 tuh ya udah paling gedenya buat isi tulisan. Biasanya kalau tulisan di mobile itu aku pakai 14 12. Kemudian kita kasih 50 aja. 60. Ini udah aku ini sih bikin pasta aja guys ya. Ya ini ya pada umumnya aja apa kalian bikin nyusun gitu. Begitu yang di sini. Terus kita grup aja. Terus kita bikin kotak. Hilangin namanya stroke, center, ininya 10. Nah, supaya bikin rapi, kalian bisa apa? Klik yang udah di grup isinya, shift, pencet kotak yang belakangnya. Di sini kalian bisa ratain. Nah, rata kan. Kemudian ini kotak kepanjangan. Kita ratain lagi. Nice. Kita grup lagi. Oh, enggak. Kita keluarin aja nih. Biar bareng sama ini.
Terus kalian juga kalau bisa dibiasain ya guys buat ngeliat layering. Kembali lagi harusnya dinamain gitu supaya nggak pusing. Cuman aku juga jujur suka lupa gitu. Cuman baiknya ya supaya tersusun dan ketika orang ngelihatnya itu enak dinamain gitu. Jadi enak orang bakal bacanya, nggak bakal bingung. Terus total segitu kita bikin kotak. Oh nggak usah, sorry. Bayar, konfirmasi pembayaran. Enable, dia lagi shift A. Terus supaya nggak mepet-mepet, di sini aku kasih 16, 20 lah. Ininya, oh ini 16. 50. Ini berapa sih? 54, 54. Di sini 16. Oh, dua. Apa panjang? Apain lagi? Terus itemnya biar presisi. 30. Ya, kira-kira gitu aja sih buat demo hari ini. Ada pertanyaan kah? Dari aku belum ada. Dari aku juga aman, Kak. Aman. Terus palingan apa lagi ya yang bisa aku ini share? Kita ini aja. Oh, bikin desain portofolio kayak gini nih. Caranya gimana? Mungkin aku ini sebenarnya gampang sih. Kalian tuh contohnya kalian contoh mau kalau mau supaya enak nih kalian bisa ubah-ubah besar kecilnya. Ini kan kalau di frame dia bakal ngikut ya. Nah enaknya kalian set frame-nya, kalian export dulu guys. Export. Ini deh yang belum aku export. Yang ini export. Oh, udah deh. Oh, udah nggak apa-apa. Kayak gitu. Terus kita bikin frame. Dan untuk biasanya aku pakai buat frame buat postingan di Instagram ataupun buat postingan-postingan biasanya yang 1x1, ukurannya tuh aku kasih 1080. Sini 1080 juga. Ini karena aku kecilin aja. Terus
kita masukin tadi postingan yang tadi, misalkan ini sama ini, share aja, kita kasih backgroundnya, background mana, ini aku mau kasih warna biru ini dan satunya lagi biru yang gelap, hitam nih, hitam aja, ini tukar aja. Nah, supaya ya seperti biasa, mungkin selera aku atau gimana, biasanya aku selalu ujungnya dikasih buletan gini biar nggak lancip gitu. Terus bisa kasih shadow effect di sini. Oh no, ini aja. Bisa atur 0 aja kali ya, blurnya 10 kali 5. Ini ada blurnya melingkari gitu. Terus udah, kalau mau dikasih stroke boleh begitu lagi-lagi, atau kita kasih apa ya biar kita kasih, udah sih gini aja kira-kira. Atau kalian juga bisa cari di community template portofolio. Bentar, nggak ada ya. Website template mobile. Port mockup template. Mana ya? Oh, ini aku ketemu di mana ya? Oh, astaga. Sini. Tadi aku nggak bisa. Nah, di sini nih udah ada yang bagian HP nih, bisa kalian pakai. Misalkan kalian mau HP iPhone ini, kalian open aja. Sini ada mockupnya, nih banyak nih kan, cakep nih. Contohnya yang biru, nah ini nih XR biru. Oh, 13 ini kita copy, ini kita balik ke sini.
ini kita ganti aja gambar, pilih misalkan homepage, ini iPhone 13 ya, hapus ya karena ini aku pakainya oke. Karena di sini aku pakainya ya iPhone 15 ya, jadi di sininya nggak pas ya. Bisa sih diganti. Udahlah gitu aja. Lu bisa pakai ini buat mockup. Gitu aja sih kalau dari aku. Dari kalian ada pertanyaannya? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya. Aku juga bingung ini. Oke deh, kalau memang nggak ada, kita cukupkan saja. Oh iya, buat informasi, kita abis ini nanti kita lanjut pertemuan ke-7 itu abis UAS ya, bulan Februari. Jadi mau mulai tanggal 10 lusa sampai selesai UAS itu kita nggak bakal ada kelas, jadi fokus UAS. Terus palingan di sini ya aku mau ucapin ya semangat, selamat belajar buat UASnya. Semoga nilai-nilainya bagus, lancar-lancar semua. Gitu aja palingan informasinya. Dah, kalau begitu aku end recording dulu.